Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian selalu atau senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat dipertemukannya melalui dunia maya dalam kegiatan Matsama pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam sampai sekarang ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia PPDB atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Akhlakul Karimah pada kegiatan Matsama MTSN, kegiatan Matsama peserta didik baru MTSN 9 Hulu Sungai Selatan tahun pelajaran 2020-2021. Siswa-siswi peserta didik baru yang saya hormati, semua umat manusia harus mempunyai sikap atau mempunyai sifat akhlakul karimah. Begitu juga sangat penting dimiliki oleh semua umat manusia saat ia hidup di dunia ini. Akhlakul karimah ataupun akhlak mulia atau juga sikap terpuji ialah suatu sikap baik yang sesuai pada ajaran agama Islam. Nah, bagi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah tentunya, maka ia senantiasa akan disenangi oleh sesamanya, sesama manusia. Hingga tak hanya itu, namun bila seseorang memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang sesuai pada ajaran agama Islam, sudah tentu orang tersebut baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW, seperti yang ada pada kandungan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya orang yang sangat aku cintai di antara kalian semua dengan orang yang sangat dekat tempatnya dariku di hari kiamat nanti ialah orang yang sangat baik budi pekertinya semua di antara kalian. Mudah-mudahan kita dapat berperilaku apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal di atas itu sudah tercermin dalam keadaan kita sekarang ini. Dengan melihat keadaan suatu bangsa maupun suatu negara dapat bisa menjadi jaya jika warga negaranya itu terdiri atas beberapa orang-orang yang memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku atau budi pekerti yang luhur. Nah, itu bisa menjadi jaya. Begitu juga madrasah-madrasah, kalau siswa-siswinya semuanya berbudi pekerti yang baik, insya Allah madrasah tersebut akan menjadi maju. Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara tersebut masyarakatnya banyak terdiri manusianya yang berakhlak buruk, maka atau berakhlak yang tidak baik, maka runtuhlah negara tersebut. Kemudian istilah dari akhlak
asalnya dari bahasa Arab yang artinya adalah budi pekerti, tingkah laku, perangai, serta kebiasaan. Nah, maka yang dikehendaki dari akhlakul karimah ini ialah budi pekerti maupun perangai yang mulia. Ya, siswa-siswi, sebuah akhlak ini juga memiliki tujuan supaya setiap orang bertingkah laku maupun bertabiat yang sesuai pada adat istiadatnya yang baik, juga sesuai pada ajaran agama Islam. Ada beberapa dasar akhlak yang harus diketahui oleh semua orang atau semua umat yang beragama, di mana dalam ajaran agama Islam ini menjadi dasar ataupun menjadi alat pengukur yang bersifat baik atau buruk. Itu sudah tercatat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang baik, ya, yang berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah, itu sudah tercatat dalam Al-Quran. Tadi tercatat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang baik itu berdasarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah yang baik ini guna dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu sebaliknya, apa yang buruk yang tercatat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya itu tidak baik dan perlu kita jauhi. Sekali lagi, siswa-siswi peserta didik baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mengetahui atau serta bagaimana kita itu mempunyai sifat atau sikap akhlakul karimah, ada beberapa dua macam jenis akhlak yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Ada beberapa contoh akhlak yang terpuji, yaitu akhlakul karimah. Yang pertama zuhud. Nah, zuhud ini biasanya ada mempunyai ciri-cirinya. Adapun pengertiannya, zuhud adalah meninggalkan dunia serta meninggalkan sesuatu yang telah dia sayangi. Itu kalau menurut bahasa, ya, biasanya. Nah, kalau menurut istilah, meninggalkan sesuatu yang telah dia disayanginya, bersifat materi atau kemewahan, itu ditinggalkannya namun lebih menginginkan kebahagiaan yang ada di akhirat. Adapun ciri-cirinya yaitu selalu merasakan cukup apa yang ada, selalu hidup sederhana, senantiasa bersyukur dari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya walaupun hanya sedikit. Kemudian contoh yang kedua yaitu tawakal. Tawakal secara bahasa yaitu menyerahkan semua urusan kepada pihak lain. Sedangkan dalam secara istilah yaitu menyerahkan sepenuhnya semua perkara sesudah usaha atau sesudah berikhtiar, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap inilah telah membuat seseorang menjadi tidak sombong dan tidak juga putus asa bila usahanya sudah dia capai atau sudah berhasil. Adapun ciri-ciri ikhlas ini, yang pertama yaitu tidak pernah mengeluh, ya. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasakan ketenangan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas mengerjakan sesuatu pekerjaan itu hanya semata-mata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya adalah tidak kecewa
ketika amal ibadahnya dipuji oleh orang lain. Bukan, salah. Tidak kecewa ya, tidak kecewa apabila amal ibadahnya diremehkan orang. Itu diantaranya ya. Kemudian tidak merasa bangga ya, saat perilakunya dipuji orang ya, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi sikap lain, sikap yang termasuk akhlakul karimah, diantaranya berbudi atau bersopan santun ya, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, ya, berbuat baik pada tetangga, cinta kepada Allah, selalu bersyukur, bertawakal, banyak saja lagi ya. Silahkan cari di buku-buku yang lain atau di kitab-kitab lain. Kemudian contoh akhlak mazmumah, diantaranya mengumpat, adu domba, khianat, sombong, pengecut juga ya, dan banyak lagi yang lainnya. Siswa-siswi yang peserta didik baru, dengan pembahasan yang singkat ini mengenai tentang akhlakul karimah dan juga jenis-jenisnya, semoga dengan adanya pembahasan di atas tadi kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermoral yang baik, berakhlakul karimah, amin ya rabbal alamin. Juga contoh di atas tadi itu adalah merupakan contoh yang hanya sebagian kecil saja, sementara masih banyak contoh-contoh yang lain ya, seperti ya banyak lah, karena kita selalu mengingat Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, kalau kita bahas tentang itu banyak sekali ya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.